Saya Tidiko. Ini adalah Tecno Phantom Flip 5G. Handphone lipat dari Tecno yang harganya cuma 8 juta rupiah saja. Yang dimana brand sebelah itu bahkan bisa mencapai 16 juta rupiah. Dan yang jadi pertanyaan, apakah worth it mengeluarkan budget sebesar 8 juta untuk membeli Tecno Phantom Flip 5G ini? Dan langsung saja kita akan bahas Tecno Phantom Flip 5G ini. Pertama-tama yang gue akan bahas adalah desainnya. Secara material, Tecno Phantom Flip 5G ini sudah termasuk kategori handphone mewah karena dia sudah menggunakan bahan kulit untuk backdoor dan front doornya. Udah gitu untuk framenya sudah menggunakan aluminium frame. Untuk desain depan dari flipnya ini ada bulatan besar dan ini dinamakan oleh Tecno adalah sebuah planet. Dan di dalam ini ada cover screen yang bisa kita pakai untuk memantau notifikasi. Lalu ada shortcut untuk akses Bluetooth, Wi-Fi, dan segala macam. Dan ada widget-widget tambahan dari Tecno ini. Cuman sayangnya untuk widget ini masih terbatas ya. Belum bisa semua aplikasi untuk widgetnya. Semoga saja kedepannya bisa nambah widget-widget biar kita bisa lebih betah untuk pakai layar depannya aja. Lalu sekarang kita bahas fleksibel lipatannya. Jadi di sini memang bisa disetel ya, teman-teman mau pakainya berapa derajat? 45, 90, 105, 120, bahkan sampai 180. Cuman di sini masalahnya selama saya pakai itu memang Tecno Phantom Flip 5G-nya ini kayak tidak bisa benar-benar lurus tegak gitu guys. Jadi memang agak sedikit bungkuk dikit dia. Dan kalau misalnya kalau kita bicara fleksibelnya kenceng atau tidak, saya belum pernah pakai Samsung Z Flip ya. Jadi gua masih tidak bisa komentar bagaimana dengan Z Flip yang ada di Samsung. Cuman di sini kalau yang gue pegang dia memang kayak agak sedikit oglek-oglek guys ya. Dan berbicara fitur flip begini, memang banyak hal yang baru guys. Kita bisa mendapatkan sebuah experience yang baru ketika pakai handphone flip. Posisi-posisi seperti ini tuh sangat-sangat kepake banget. Misalnya ketika teman-teman lagi video call. Teman-teman tinggal taruh seperti ini, tidak butuh pakai alat apapun. Teman-teman bisa langsung video call dan itu sangat praktis banget. Lalu juga bisa teman-teman pengen selfie ya. Nah, di sini poin selfie ada kelebihan yang banyak banget ketika pakai handphone flip. Karena kita bisa selfie menggunakan kamera utamanya. Dan itu sesuatu hal yang bagus karena kualitas kamera utama itu pasti jauh lebih baik dengan kualitas kamera depan. Dan memang sudah saya jepret-jepret dan memang hasilnya itu jauh lebih baik kamera utama. Dengan posisi seperti ini gue yakin pasti banyak banget bakalan pakai kamera utamanya untuk memfoto maupun merekam video diri kita. Karena ini bisa kita pantau pakai cover screen guys. Dan itu benar-benar sangat kepake banget. Lalu di sini juga ada beberapa fitur ketika teman-teman melipat dengan posisi 90 derajat ini. Yaitu dia bisa menampilkan layar. Jadi kayak ada dua menu gitu. Kayak contohnya misalnya ketika buka video YouTube. Dengan posisi lipat seperti ini, dia mendapatkan tampilan yang lebih keren dibandingkan teman-teman misalnya ditegakin full itu kan tampilannya seperti biasa pada umumnya. Tapi kalau misalnya teman-teman lipat begini tampilannya itu berubah dan itu bisa lebih keren. Di kamera juga sama, ketika teman-teman tegakin dengan teman-teman lipat di 90 derajat pasti jadi berbeda guys ya. Dan memang fitur ini tidak bisa di semua aplikasi. Ada aplikasi yang bisa, ada yang tidak bisa. Jadi ini tinggal dari Tecno-nya aja yang ngembangin apakah mau bisa di semua aplikasi atau tidak. Karena memang sebuah teknologi baru lipat ini pasti memberikan experience yang lebih baru dibandingkan teman-teman pakai handphone yang biasa yang model candy bar full begini kan pasti kan beda experience-nya. Lalu berbicara lipatan di tengah, memang itu kalau kita lihat secara langsung tidak kelihatan guys ya. Dan itu berasa ketika teman-teman pengen scrolling ya, ketika teman-teman ke tengah layarnya kelipatan itu pasti berasa ada sesuatu kayak mencekung gitu. Dan memang sebuah handphone lipat pasti seperti itu guys. Tidak ada yang rata banget, tidak ada. Lalu saya mau kasih tahu bahwa handphone ini lumayan panjang guys. Bisa kelihatan dari resolusi layarnya yang 22:9.
Handphone yang paling panjang itu ada di Sony yang 21:9 dan ini lebih panjang 22:9. Dan memang sesuatu yang udah positif banget karena ketika kita nonton film yang sudah rata-rata 21:9 itu benar-benar full banget, tapi ada sedikit bar di pojok kanan kirinya karena kan 22:9 bukan 21:9. Dan berbicara kualitas displaynya, ini displaynya udah bagus banget. Dia sudah pakai LTPO AMOLED display dan itu layar yang dipakai di handphone flagship, dan selama saya pakai memang displaynya itu bagus dari terangnya, dari detailnya, dari kualitas warnanya. Itu buat konsumsi multimedia sangat-sangat bagus banget. Dan juga untuk LTPO-nya yang bisa sampai 10 Hz itu benar-benar real karena sudah saya pantau dia benar-benar bisa turun sampai 10 Hz. Untuk performanya, Tecno Phantom 55G ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8050. Chipset ini terbilang udah kenceng banget. Cuma chipset ini juga cepat panas. Dan kalau misalnya panas, itu panasnya itu di bagian atas. Makanya gue sangat menyarankan ketika teman-teman pakai handphone ini, pakaiin saja case bawaan dari Tecno ini. Karena case bawaan ini sudah pasti bisa melindungi tangan kalian dari panasnya frame ketika suhunya sudah mencapai di 40 derajat. 40 derajatnya itu suhu baterai guys ya. Bahkan untuk pemakaian daily dia sempat mengalami gejala kayak throttling guys. Jadi kayak sempat mengalami lag karena memang handphone ini untuk limit suhunya itu benar-benar sangat ketat banget. Ketika sudah agak panas, dia akan langsung menurunkan performanya biar handphonenya tidak kepanasan. Dan memang rata-rata handphone flip seperti itu. Dan memang Tecno Phantom Flip ini sudah gua tes buat main game ya. Gua ada tes main Mobile Legends, main AFC, main Genshin Impact, dan memang itu limitnya benar-benar sadis guys. Kalau Mobile Legends gua main di Ultra 60 fps itu masih bisa lah, masih playable gitu. Lalu kalau main AFC itu juga masih aman, masih playable banget. Tapi ketika teman-teman mau main Genshin pakai handphone ini, wah itu limitnya nggak main-main guys. Ketika suhu baterai di 36 sampai 37 derajat itu langsung diturunin performanya. Dan dituruninnya itu bisa langsung drop menjadi 20 sampai 30 fps. Karena handphone flip itu adalah handphone fashion. Jadi memang pasarnya beda. Dan gue yakin orang yang beli handphone ini nggak bakalan dipakai buat gaming. Paling dipakai lebih buat pemakaian daily. Terus mungkin lebih ke foto-foto ya. Mungkin ya flexing guys ya. Karena handphone lipat. Karena handphone lipat itu sangat jarang. Lalu untuk softwarenya, Tecno Phantom Flip 5G ini sudah pasti menggunakan iOS ya. Di sini dia sudah versi 13.5 dan sudah di Android 13. Dan saat ini untuk versi terbaru security patch itu masih di bulan Agustus. Dan di sini ada sesuatu hal yang bagus banget dari Tecno, yaitu mereka berani berjanji kasih update 2 kali Android ke Tecno Phantom Flip 5G ini. Yang tandanya dia bakalan bisa mendapatkan update ke Android 14 sampai Android 15. Udah gitu untuk security patch-nya itu mereka janji kasih 3 tahun. Dan untuk OS dari Tecno ya memang mirip-mirip seperti yang ada di Infinix ya, maupun yang di ada itel, karena memang base-nya itu sama. Cuman di sini ya ada beberapa penambahan fitur baru, misalnya kayak cover screen collection ya, karena dia kan ada cover screen yang memang ada tapi masih agak sedikit terbatas ya. Untuk fitur-fiturnya kayak widgetnya masih sedikit. Lalu di sini ada cute page ya. Alangkah baiknya misalnya cute page itu kayak bisa benar-benar dipelihara ya, bisa dikasih makan atau mungkin bisa ada suaranya segala macam. Lalu kalau misalnya untuk cover screennya ini udah lumayan banyak ya, dan juga ini bisa dikostumisasi. Teman-teman mau pakai wallpaper diri kalian juga bisa. Dan selama saya pakai juga sudah tidak ada iklan ya. Makin kesini OS semua handphone, semua brand itu sudah semakin jarang iklannya guys ya. Dan itu sesuatu hal yang bagus banget. Dan selama saya pakai memang tidak ada lag-lag yang aneh-aneh kecuali ketika suhunya sudah panas. Lalu berbicara kualitas kameranya, menurut saya untuk kualitas kamera utamanya udah terbilang bagus ya. Karena untuk tajamnya, detailnya itu udah lumayan. Dan secara warna itu memang lumayan vivid guys ya. Dan itu benar-benar bikin memanjakan mata. Jadi kualitas kameranya itu benar-benar sebuah kualitas kamera yang sudah siap buat di-upload ke sosmed.
Ini adalah sampel menggunakan kamera utama, kamera belakang dari Tenno Phantom V-Flip 5G. Dan di sini gue pakai screen covernya untuk memantau diri saya, guys. Karena itu bisa dinyalakan gitu. Jadi kita bisa merekam video pakai kamera utama dan kita bisa melihat screennya karena ada screen covernya. Dan untuk hasilnya seperti ini, gua rekam di 90 30 fps dengan menyalakan stabilizer mode. Dan kalau gue jalan agak cepat sudah pasti bisa stabil, guys ya. Dan untuk dynamic range, nah kira-kira seperti ini. Jadi sudah pasti sayanya kalah. Nah kalau ini kayak gini, guys. Sedangkan ini gue menggunakan kamera depan dari Tenno Phantom V-Flip 5G ya. Jadi sudah pasti dalam keadaan flipnya terbuka. Dan gue tetap rekam di 90 30 fps dan menyalakan stabilizer mode-nya. Untuk hasilnya seperti ini. Kalau saya lihat, gue udah sempat lihat untuk hasil yang kamera utama itu dia memang jauh lebih detail, guys ya. Ini bahkan dynamic range nggak dapat. Kalau itu masih dapat, cuman muka saya jadi hitam. Dan ini perbedaannya cukup jauh, guys. Dan menurut gue sih sepertinya lebih baik pakai kamera utamanya. Dan teman-teman juga bisa pantau pakai cover screen-nya. Dan sekarang gue menggunakan kamera utama lagi, tapi gue rekamnya di 90 60 fps. Karena gue perekaman 60 fps itu sangat-sangat enak, guys ya. Kita bisa lebih hidup. Dan kalau misalnya kalau kita upload story itu 60 fps lebih mantap, guys, di Instagram. Dan untuk hasilnya seperti ini. Cuman dia tidak ada stabilizer mode dan sudah pasti agak goyang. Cuman untuk goyangnya seberapa bisa teman-teman nilai ya. Ini adalah sampel menggunakan ultrawide, menggunakan kamera belakang ya. Dan ini gue bisa pantau pakai cover screen-nya, guys ya. Teman-teman harus aktifkan. Dan ini sudah pasti luas banget. Dan gue rekamnya di 90 30 fps dengan stabilizer mode nyala, makanya bisa stabil. Dan untuk dynamic range, oh tidak dapat ya, tidak seperti yang kamera yang utamanya masih dapat. Dan kalau gue jalan agak cepat, ini untuk kestabilannya masih bagus banget karena ada stabilizer mode, tapi cuma sampai 90 30 fps. Ini adalah sampel menggunakan kamera utama dari Tenno Phantom V-Flip 5G dan gua rekamnya di 4K 30 fps. Dan kalau bisa kita rekam di 4K 30 fps, pasti dia agak goyang, guys ya. Karena di situ tidak ada stabilizer mode. Dan gua pakai 4K karena dia bisa kasih detail yang lebih tajam harusnya. Kualitas video yang lebih terang meskipun ini malam hari ya. Kalau bisa lihat langit di belakang. Dan menurut gua handphone lipat ini bakalan lebih banyak kepake kamera utamanya. Karena kualitas kamera utama dengan kamera depannya itu lumayan, guys ya. Dan gue prefer menggunakan kamera utamanya. Udah gitu kita bisa pantau pakai flip, pakai layar cover screen-nya. Makanya gue lebih menyarankan teman-teman kalau rekam video, foto-foto pakai kamera utamanya saja. Teman-teman tinggal pantau pakai cover screen-nya seperti yang gue lakukan saat ini. Ini adalah sampel kamera depan dari Tenno Phantom V-Flip 5G ya, pakai kamera depan. Dan gue rekamnya di 2K 30 fps biar bisa mendapatkan kualitas video yang lebih terang karena ini di malam hari. Kalau pakai stabilizer mode itu jadi sangat gelap banget, guys, dan jadinya makin gelap dan nggak bakalan bisa dipakai. Makanya mau tidak mau harus pakai yang 2K 30 fps biar bisa hasilnya lebih terang. Handphone ini baterainya 4000 mAh dan dia pakai chipset kenceng yang lumayan panas. Dan apakah baterainya itu awet atau tidak? Di sini gue udah pakai beberapa hari dan untuk Tenno Phantom V-Flip 5G ini bisa teman-teman lihat untuk standby time itu ini pemakaian yang jarang-jarang banget ya. Makanya standby time bisa mencapai 27 jam dengan screen on time di 4 jaman. Lalu di hari berikutnya ini standby time bisa tembus 18 jam
Dengan screen on time di 6 jaman, ini udah angka yang bagus. Lalu di sini standby time bisa tembus mencapai 28 jam ya. Ini pemakaian yang jarang-jarang banget. Dan screen on time-nya itu cuma di 3 jam 49 menit. Jadi kalau masalah ini tergantung pemakaian screen on time kalian. Lalu di sini standby time bisa tembus 18 jam dengan screen on time di 3 jam 23 menit. Lalu ini terakhir standby time di 20 jam dengan screen on time di 5 jam. Jadi meskipun baterainya kecil 4000 mAh, ternyata tidak boros-boros banget. Masih kuat, ini sehari ngecasnya sekali gitu. Karena rata-rata standby time itu bisa melebihi 12 jam. Dengan screen on time yang bervariasi dari 3 jam, 4 jam sampai 5 jam. Lalu handphone ini datang dengan fast charging 45 watt dan gua tes ngecas dari posisi lowbat di baterai 15%, itu untuk fullnya cuma butuh waktu 57 menit. Jadi sudah pasti ini untuk masalah baterai bukan hal yang mengkhawatirkan karena tidak boros-boros banget, udah gitu ngecasnya juga lumayan cepet. Jadi kesimpulannya, apakah Tecno Phantom V5G ini worth it banget di range harga 8 juta? Di sini saya mau kasih tahu bahwa untuk masalah build quality, teman-teman tidak usah khawatir karena handphone ini bergaransi selama 13 bulan dan misalnya di dalam jangka waktu garansi layarnya bermasalah, itu bebas free claim. Bukannya pasti bisa di free claim ya, selama masih garansi layarnya bermasalah. Kalau masalah build quality ini tidak ada yang tahu karena harus dipakai dulu setahun. Lalu secara desain dan secara material ini udah premium banget. Meskipun ya ini untuk lipatannya memang tidak bisa berdiri tegak lurus dan gue juga cukup bingung kenapa dia agak sedikit bungkuk. Tapi selain itu tetap handphone ini harusnya sih masih worth it ya di harga 8 juta. Kalian mendapatkan experience handphone lipat yang dimana tidak ada yang jual di harga segini guys. Tapi gue tahu pasti banyak banget mendang-mending bandingin handphone ini dengan tipe lamanya dari brand lain yang harganya juga di kisaran 8-9 juta. Tapi teman-teman harus tetap was-was ketika beli handphone baru stok lama. Karena gue baru saja kejadian beli handphone baru stok lama, ternyata unitnya bermasalah. Tapi semoga saja kalian tidak mengalami hal yang sama. By the way, segini saja review saya terhadap Tecno Phantom V5G ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam handphone lipat murah.